Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore, kita berjumpa lagi dengan ngobrol dengan Dr. Sri setiap hari ya. Insya Allah setelah sholat asar ya, insya Allah setiap jam 4 sampai menjelang azan maghrib insya Allah ya. Seperti biasa, teman-teman sekalian, untuk memulai obrolan ini, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah keselamatan dalam berucap, keselamatan dalam berbicara, agar Allah melindungi dan membantu kita dalam obrolan sore ini ya. Untuk itu, mari kita mulai teman-teman sekalian dengan doa. Untuk yang beragama Islam, tidak ada salahnya kita berdoa berjamaah ya, untuk ngalaf berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mohon barokah, mohon rahmat, mohon keselamatan dari kata-kata yang buruk, dari ghibah dan dari fitnah ya. Tapi makanya untuk yang non muslim, mari kita berdoa juga bersama-sama sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita mulai dengan doa berjamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah jumpa lagi dengan ngobrol bareng Dr. Sri ya. Seperti biasa di sore hari ini, kita bisa ngobrol apa saja. Yang penting ngobrol aman, ngobrol yang berpahala, ngobrol yang bermanfaat ya. Terutama ngobrol yang bisa mendapatkan manfaat dan pahala baik di dunia, di alam kuburan, maupun nanti di akhirat nanti ya. Cita-cita kita obrolan ini menjadi suatu ilmu yang manfaat, itu artinya amal jariah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita, Dok mau tanya, kalau sendawa terus menerus serta sesak nafas, gejala apa ya Dok, dan ngatasinya gimana? Sendawa itu artinya Anda mengeluarkan gas ya dari saluran pencernaan ya sayangku ya, bukan saluran pernafasan sayang. Sebenarnya sesak nafas sama sendawa itu di saluran yang berbeda ya. Jadi kalau Anda sendawa itu adalah gas yang ada di saluran pencernaan. Kalau Anda sesak nafas adalah perjalanan udara di saluran pernafasan, kalau sendawa di saluran pencernaan. Jadi dua saluran yang berbeda ya, tapi sama-sama lokasi di atas sayangku ya. Kalau untuk sendawa biasanya gas yang berlebihan bisa jadi karena fermentasi atau persenyawaan antara makanan dengan makanan ya. Biasanya ini yang suka banyak gasnya itu adalah buah-buahan yang banyak mengandung gas ya. Misalnya buah-buahan yang banyak mengandung gas itu durian, kemudian nangka ya, kemudian anggur, kemudian apalagi yang banyak gasnya ya. Nah, ini kalau dimakan, dia setelah makan gasnya ini kemudian bereaksi ya, bereaksi dengan makanan yang lain, maka resikonya gas yang menumpuk-numpuk di dalam gaster, dan ini biasanya kalau sudah penuh ya pasti keluar ke arah atas ya kalau gas ya, jadinya bersendawa seperti itu sayangku. Bisa juga karena kuman yang bernafas di dalam saluran pencernaan, misalnya ada infeksi pada saluran pencernaan, banyak kuman di sana ya. Di saluran pencernaan itu perlu kuman loh sebenarnya, di seluruh tubuh kita ini kita perlu kuman, tapi kuman dalam batas atau mikroba dalam batas yang normal. Kalau disebut adalah mereka sebagai flora normal. Flora normal itu adalah mikroba dengan jumlah yang berbatas ya, dari jumlah yang normal tidak melebihi batas normal, itu masih flora yang normal yang dibutuhkan tubuh untuk imunitas, untuk membuat imun atau kekuatan tubuh ya. Jadi nanti ada sel yang fungsinya untuk memfagosit, memakan, mencaplok mikroba yang masuk ke dalam tubuh ya. Misalnya itu ada sel yang seperti itu. Nah, nanti
Kalau kuman itu jumlahnya berkelebihan, kumannya berkelebihan, nah otomatis kuman itu juga bernafas loh sayang ya. Kalau bernafas otomatis akan ada karbon dioksida, ada oksigen ya kan. Nah ini pun juga bisa membuat Anda mudah bersendawa. Nah ini baru sendawa sayangku ya, baru sendawa. Kalau Anda sesak nafas ini hal yang berbeda sayang. Kadang orang yang banyak gasnya di gaster, jadi kelihatan penuh sekali ya perutnya sepanjang lehernya atau di dadanya rasanya penuh gitu. Padahal dia tidak sesak nafas ya. Sebenarnya itu adalah gas yang berlebihan dari gaster atau dari saluran pencernaan sehingga kesannya seperti sesak nafas. Tapi sebenarnya sesak nafas yang kesannya seperti sesak nafas. Tapi sebenarnya sesak nafas yang sebenarnya gangguan keluar masuknya udara baik pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi di sepanjang saluran nafas. Ingat, yang atas ini kita dari lubang atas hidung dan mulut itu dua saluran yang berbeda sayangku ya. Jadi kalau sesak nafas artinya adalah adanya gangguan perjalanan udara, baik itu karbon dioksida maupun oksigen, baik pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah itu baru sesak nafas. Cuman kalau gas yang berkelebihan di dalam gaster, kesannya seakan-akan kita juga sesak nafas ya, seperti itu. Cara ngatasinya, jika Anda hanya karena makanan tanpa ada kuman, maka hindarilah makanan yang banyak mengandung gas. Atau misalnya Anda makan secukupnya dan sedikit saja. Dan biasakan kalau mengkonsumsi makanan yang buah sebaiknya di awal sebelum Anda makan semuanya ya. Jadi makan buah dulu, setelah makan buah silahkan makan yang lain. Jadi kalau pencuci mulut itu biasanya makan setelah makan besar ya. Ternyata itu salah sayang, itu bikin banyak sendawa dan banyak kentut ya. Karena banyak gas tertimbun di saluran pencernaan. Jadi untuk menghindari itu, cobalah makan buah dahulu baru makan besar. Seperti itu saran dari Bunda sayangku. Tapi kalau gas yang tertimbun itu karena pernafasan dari mikroba, maka ya mikrobanya yang harus diatasi sayang. Jadi kita biasakan mengatasi segala sesuatu masalah itu dari akarnya. Ya, dari akarnya dan gejalanya juga kita atasi. Ya, jadi kalau sudah gejala yang diatasi, itu resikonya masih mudah muncul lagi. Ya kan sendawa terus muncul lagi. Ya kan sendawa terus hanya gejala, hanya secara simptomatik. Tapi coba kalau kita ngatasinya dari akarnya, secara etiologi, penyebabnya, insya Allah tidak akan terulang lagi gitu ya teman-teman. Seperti itu juga kita dalam mengatasi segala masalah, sebaiknya untuk mengatasi segala masalah itu jangan hanya kita mencari jalan keluar dari gejala ya, tapi gejala ini muncul, susah ini muncul, depresi ini muncul, nggak tenang ini muncul dari mana? Kita kerucutkan, kita telusuri dari mana asal masalahnya. Setelah itu Anda selesaikan dari awal, dari akar penyebab utamanya, insya Allah gejalanya pun juga ikut hilang. Seperti itu. Cukup seperti itu saja cintaku semuanya teman-teman yang sudah menemani Bunda ngobrol sore ini. Bunda sudah menjawab semampu Bunda dan ini waktunya sudah habis. Masya Allah. Untuk yang belum terjawab Bunda mohon banyak maaf ya dengan segala keterbatasan Bunda dan waktu. Tidak bisa mengizinkan lagi, kita utamakan bertemu Allah, menyembah Allah karena sudah dipanggil ya. Dan sebelum kita tutup, kita harus berdoa kafaratul majelis. Kenapa? Karena sebelum kita berdiri dan kita berdoa kafaratul majelis ini, kata Rasulullah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Insya Allah seperti itu ya. Baik, kita berjamaah berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Untuk yang belum terjawab, besok sampai jumpa lagi insya Allah dengan Bunda di jam 4 sampai menjelang maghrib insya Allah. Silakan bertanya Dr. Sri ya sore insya Allah. Kita sudah selesai sekarang. Bunda mohon undur diri, mohon banyak maaf sekali lagi dan Bunda terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.